Ya, ancu. Iya, Sama iya, di Sulawesi. iya, iya. Kalau Sulawesi semua sama, sudah terang jam begini. Aku mau kupanjangin juga jam bangku kayak Bang Kaiser. Segini. Panjangnya segini. Kemarin itu sempat seperut janggutku loh. Alhamdulillah. Baik, Bang Fandi, aduh. kok berjambang juga Bang Fandi? Oh, berjambang dia dulu. Brewok kan itu dulu dia. Oh, ada Tapi karena juga. sering brewok sering mandi hujan dia masalahnya. Luntur, rontok. Tak tahu di mana ngumpul sekarang, dia nggak tahu di mana ngumpul. Stop menuangkan manusia ya. Stop. Stop. Naikin okten lah. Udah kenotet bang. Yoga sama Kaisar satu marga. Kalau si Tulus ada ini kami. Udah kenotet mau ke bang. Baik mak baik. Asal kita sharing juga lagi. Oke. Agak cek awak lapis cek pagi kau kan. Litak pabrik kau mah. Kenapa marga junta ganteng-ganteng kan gitu tanya ya kayak gitu lah. Tapi saingan kami sama Orang marga kan ikut turunan raja. turunan raja kami. Buat mainan pagi gak tuh? Bang Ancu. Apa aku bikin judulnya ini bang? Stop menyembah bangke. Tuh. Tuh minimal bangkai. Cocok Lek Pandi menurutmu? Lek. Cocok. Apa? Judulnya ini, temanya kita ini, konsep lagi nih. Biasanya Komal, Kumbang. Muat, tumbang katanya juga. Janganlah iya betul-betul peringatan dia. Janganlah. Kristen naik aja ya. Jangan debat dulu lah. Aduh. Oh ya udah nggak usah Ya. dapat. Ya boleh. Oh, Oten Santun naik gitu aja kak ya. Iya di tap layar. Iya. Kristen naik belajar begitu saja. Oh iya oke. Biar pintar mereka, jangan sembah manusia Udah lah, terus. kalau debat aku turun lah. Nggak usah debat. Jangan. Enggak. Buat mainan. Dirayu-rayu gitu kan. Janganlah dimainin apa sih ah. Putus suaramu lo kak. Biasanya itu banyak hantu itu di tempat itu kalau signalnya jelek, hantunya banyak. Naik. Bolehkah sahur pagi ini lagi? Sahur 2 kali? Boleh, silakan. Nggak ada pula yang mau naik ini. Boleh silakan. Habis sholat subuh kan enak kali badan begini. Gimana suaranya udah oke belum? Oh putus suaramu kak. Merah Gimana jaringanmu suara Kak. aku udah oke belum? Putus. Turun dulu ya. Coba dulu kak. Iklan dulu Bang Kaisar, nggak ada yang mau kukutip. Kalian tuh kan tahu kalau aku iklan itu kukutipnya kata-kata narasumber. Monolog nanti aku jatuhnya. Ya kan? Tapi kalau motivasi bisa aku berikan pagi ini gitu teman-teman ya. Motivasi buat kalian itu ada. Jadi
Buat kalian ya yang belum dapatkan wanita, itu hati-hati saja. Hati-hati dalam arti kalau ada wanita datang tiba-tiba baik, jangan dekati, jangan hampiri. Ingat pesan Sung Gokong, dia itu siluman guru. Paham kalian di sini. Tapi kalau kalian diputuskan cinta sama cewek kalian apa cowok kalian, balas dendam lah. Balas dendam terkeji dan terkejam kepada mantan. Ingat, balas dendam terkeji dan terkejam kepada mantan adalah nikahi orang tuanya. Sakit kali hatinya itu. Mantanku papaku, mantanku ibuku. Gas. Ajaran sesat ini. Ini ada tek-tek ya teman-teman ya. Iya guys, titik lahir lah guys. Silakan kalau ada teman-teman Kristen mungkin yang mau tersesat atau yang sudah bosan di Kristen, silakan naik. Iya. Teman-teman Kristen yang sudah bosan di kekristenan, sudah bosan sembah manusia, silakan naik, kita mualafkan di sini. Insya Allah. Tepuk tangan. Terus jalan kalian. Aktif lagi GPS-nya itu lah ya, penunjuk arahnya ya. Mirip ajaran Pak Ulus bang. Ini teman-teman di bawah ada ndak yang dari Sulawesi Tenggara ini yang nonton? Ada ndak? Gak ada. Mana Kak D tadi Yoga? Suruh naik lagi. Oke. Jaringannya itu dikasih mode pesawat dulu handphonenya atau dimatikan dulu baru dihidupkan kembali. Kalau sudah menyala, cari keran air, masukkan di ember, terus kasih keluar. Kalau masih tidak bagus jaringannya ganti yang baru. Iya dok. Like-ku. Iya dok. Jadi kan aku moderator Yoga. Oke. Coba hapus dulu semua yang ada moderator di sini di Komal ini, di Komalmu ini. Hapus semua moderator, semuanya tanpa terkecuali. Banyak kali cewek ini moderator si Yoga nih, yakin. Hapus semua. Percaya nggak? Nggak ada, Bang. Moderatornya cewek semua ini. CJ-nya, CJ satu itunya. Semuanya Udah tanpa aku jambak. terkecuali hapus. Udah aku jambak Kak deh. Waalaikumsalam. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Standby dulu bang ya, aku lagi di kamar mandi bentar. Ngobrol lah. Madura hadir, Madura Bali hadir, Madura Bali hadir. Macam mana rupanya kau Madura dengan Bali jauh kali tuh. Beda kan? Madura dan Bali itu kan beda kan? Iya, beda ini. Dioles. Lombok NTB hadir, nah ini baru benar. Lombok Nusa Tenggara Barat betul. Aku udah lihat Kak D, cantiknya. Alhamdulillah cantik lah. Malu tak cantik. Lamongan menyapa, siap nasi uduk. Aku sapa-sapa kalian pagi hari ini ya. Tapi typingnya yang enak dikit. Tapi kalau buat kalian yang laki-laki, kalau sudah bagi-bagi warisan, jangan lupa telepon saya, oke? Tetap bahagia, tertawalah bahagia, tertawa dan ketawa bahagia teman-temanku semua. Jika kalian tidak bisa tertawa, telepon saya. Biar saya mengetawain. Pasti ku ketawain kalian. Lampung Malaysia hadir. Mati aja kau di air itu Cabi. Sumpah. Mati aja kau di air itu. Lampung Malaysia. Gimana rupanya kau? Gila. Orang Madura tinggal di Bali Bang Ogi. Boleh. Jakarta hadir. Dwi Novianti. Selamat datang ya di roomnya Yoga Simanjuntak. Tepek layarnya lebih kencang lagi teman-temanku ya. Kocak Bang Kaisar ya, hiburan pagi. Kalian lihat aja aku nih kocak begini. Belum tahu aslinya aku. Batal puasa Bang, ngamuk, nggak ngamuk-ngamuk. Beginilah ciri khasnya orang Batak. Cianjur hadir.
hadir kembali. Penyembah kenal Potmio naik, di prank lah kau. Aku Medan tinggal Jakarta, Bang dah. Baik. Bang Yoga kuat nggak puasa Ramadan? Tanya Yoga lagi sibuk itu. Semakin hari semakin saja Oten Batak yang jadi mualaf. Insya Allah. Dari Aceh masuk abangku. Bogor hadir Bang Kaisar. Sulawesi Iya. Tenggara tadi mana ada nggak? Izin dulu bang, Selesai. bang Kaisar sama Bang Pandi. Aku mau nanya dulu kan sama Bang Kaisar sama Bang Pandi dan sama Kak Ade juga nih. Kak Ade juga ngertiin dia. Gini loh. Mau menanyakan dulu di Matius 10:41 gitu loh. Nah, bagaimana itu? Ini Bang Pandi. Ya, Bang Kaisar. Jawab Bang Kaisar. Fandi jawab. maksudnya? Di Matius 41 loh yang berbunyi barang siapa yang menyambut seseorang nabi sebagai nabi ia akan menerima upah nabi dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang yang benar ia akan menerima upah orang yang benar gitu loh. Nah, tolong jelaskan dulu ini Bang Itu Kaisar. Matius di mana itu? Matius 10. Matius 10:41 itu. Ya, kalau ini menurut saya ya, bukan menafsirkan ya. Kalau sesuai teks, barang siapa menyebut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyebut seorang benar dengan sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau kamu tanam, misalkan kau mengatakan bahwa Tuhan itu manusia, nah itu yang kamu tuai nanti neraka. Nah kalau sesuai dengan apa yang manusia itu sampaikan kepada kalian, misalkan dia ngomong aku ini utusan Tuhan, aku ini nabi, terus kalian mengakui sebagai nabi, nah itu yang kalian tuai nanti adalah surga yang kekal. Mungkin kayak gitu. Tepuk tangan. Baik. Tepuk tangan. Oke. Baik, saya kurangi ya. Saya tambahi. Jadi di dalam Matius 10:41 itu ya, itu menurut bukan tafsiran ya, tapi itu adalah arahan untuk amanat yang tak terbatas itu. Contohnya begini, bahwasanya ada seorang raja yang memerintahkan sengkuni-sengkuninya gitu kan. Sengkuninya ini ada 12. Bikinlah langsung ya, Yesus ini menyiapkan ya ataupun mengutus murid-muridnya yang Sebentar, ke-11. coba jadikan saya moderator ini ya, nih akun-akun begini langsung diblokir ini yang typing-typing. Iya. Jadi kan moderator juga. Jadi begitu juga. Jadi Yesus ini mengutus murid-muridnya yang ke-11 ini untuk memberitakan. Selain dari murid yang 11 ini, jangan pernah percaya untuk memberitakan kabar-kabar baik tentang kerajaan dunia maupun kerajaan yang kekal gitu. Atau disebut amanat yang tidak amanat yang terbatas. Begitu Yoga. Jadi kalau kalian menerima ajaran dia ini, ajaran dari 11 murid ini, itulah baru kalian mendapatkan upah. Tapi kalau di luar dari ajaran dari 11 murid ini, kalian akan mendapatkan kekal di neraka. Begitu Yoga. Dapat dipahami Yoga? Udah moderator aku belum? Udah ya? Dapat dipahami kah Yoga? Bincang-bincang santai aja lah. Tanya jawab soal pantun kah, soal apa ya? Soal cinta kah, soal perempuan kah, kayak gitu. Oh. Artinya gitu Yoga. Bahwasanya yang dapat menerima Mesias dan benar-benar mengetahui dan menerima bahwa Tuhan mengutus Mesias. Itu artinya itu sebenarnya. Ditambahin dengan Bang Pandi tadi betul. Iya. Oh berarti pada kesimpulannya gini Bang ya.
Orang yang menyambut Nabi atau orang yang benar karena menyadari bahwa mereka adalah utusan Allah, Ya. maka orang itu akan turut menerima berkat Allah kan? Ya, itu dia. Itu yang gue bilang tadi itu. Bahwa hanya 11 murid yang diutus dia, hanya 11. Selebihnya itu tahulah kan? Tahulah kan? Penipu itu, nah itulah dia. Jadi mereka yang benar-benar menerima Mesias dan Tuhan yang mengutus Mesias. Siapa yang mengatakan ini? Yang anak itu sendiri. Yesus sendiri gitu. Lanjutlah, nanti kita monolog pula, kita dikasih tahu. Iya kan, Lepan dia? Kalian menyimpulkan. Tidak lah. Lebih bagus bahas Al-Quran lah. Mm-mm. Oke. Ini kan banyak nih umat-umat Kristen yang selalu membincangkan tentang surat Ali Imran ayat berapa itu ya? Sering itu. Ali Imran ayat 54 kalau nggak salah itu. Sering mereka Sering mereka sebutkan itu. Kebaca dulu. Ini si Rasmi itu naik ke Rasmi. Oh, yang orang-orang kafir yang membuat tipu daya itu kah? Coba bacakan. Itu dia. Itu kan sering itu kan apa yang dipermasalahkan sama mereka gitu loh. Mereka nggak tahu itu apa maknanya, apa singkatannya, apa itu. Mereka nggak tidak mengerti gitu. Tolong dijelaskan dulu Bang di sini gitu. Mana? Bacakan coba. Ya, yang berbunyi seperti ini kan. Aku tidak bisa bahasa Arabnya. Kita bahasa ini aja ya, bahasa Indonesianya aja kan. Begini. Yang artinya kan orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Oke, jadi mungkin konteksnya itu penyaliban Nabi Isa ya. Di dalam Ali Imran Iya, 54. penyaliban Nabi Isa yang gagal itu kan. Yang Iya, itu. konspirasi. Oke, jadi begini ceritanya itu ya. Jadi orang-orang laknat ini mereka itu mencoba menipu. Pan. Izin, Pan. Halo. Iya Kak. Silakan. Kita nggak usah bahas Alkitab lah. Monolog orang nggak ada ininya kok lawannya. Udah skip aja. Ayo kita balas Lanjut ya. Al-Quran ya. Di dalam surah Ali Imran tadi ayat 54. Ini Al-Quran ya yang dibahas ya. Kita lagi bahas Islam ini. Tidak ada kaitannya dengan kafir laknat. Jadi mereka ini mencoba menipu manusia dan mencoba menipu Tuhan. Padahal Tuhan tahu apa yang mereka perbuat. Allah itu tahu apa yang mereka perbuat. Nanti dilengkapi oleh Kaisar ya. Nah, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu mereka salibkan. Kalau tidak salah di dalam surah An-Nisa ayat 157 158 ya. Bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mereka salibkan. Mereka mencoba membohongi manusia dan mencoba membohongi Tuhan. Terbukti sekarang ya, sampai sekarang itu masih banyak manusia yang tertipu oleh ulah mereka. Nah, contoh orang-orang yang menuhankan manusia sampai zaman sekarang ini, sampai abad kesekian ini. Tetapi Allah itu membalas mereka karena mereka pikir mereka ini hebat. Ketika dibalas oleh Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha segala-galanya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati terbunuh dan tidak mati tersalib, tetapi orang yang diserupakan. Nah, karena mereka mencoba menipu Tuhan, nah inilah akibat yang mereka dapatkan. Seperti itu penjelasannya. Mudah sih sebenarnya, tidak sulit. Silakan Kaisar ditambahkan. Udah paten kali itu sebenarnya. Aku tambahin dikit lah. Jadi itu istilahnya konspirasi penyejuk jiwa buat mereka. Bahwasanya mereka mencoba untuk menipu ciptaan sendiri, menipu ciptaannya sendiri gitu. Nah, karena ada suatu konspirasi untuk tipu daya. Jadi kita membacanya itu langsung ke 54 sampai ke 55. Di situ jawabannya gitu. Tipu-tipu daya ya. Berhasilnya itu bukan di situ sebenarnya. Berhasilnya itu di saat setelah Nabi Isa itu diangkat. Baru timbullah tipu daya berikutnya. Karena tipu daya yang pertama ini tidak berhasil. Tipu daya yang kedua lah yang berhasil buat mereka itu. Ya itu dengan mengatasnamakan bertemu dengan Isa itu kembali gitu. Bertemu dengan
apa ya, nanti lari ke sana juga ya. Itu aduh, payah juga nanti dibilang apa juga kita ya. Udah paham kan maksudnya yang mimpi-mimpi itu yang ketemu saat cahaya itu, itulah dia. Bertemu di sini, saya bertemu di sini, sang penyesat itu. Itu dia artinya, itu gampang sih, itu udah betul banget dibilang Bang Fandi tadi. Tipu daya itu, tipu daya. Mereka itu berusaha untuk menipu pencipta, berusaha juga menipu orang-orang. Karena orang itu kan dibilang orang-orang kafir. Tahulah sifat orang kafir. Jadi kayak ini nih. Jadi memang Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Gitu sih. Jadi orang yang berbuat tipu pasti kena itu jatuhnya. Menipu dia sekali, ya kena tipu dia. Dalam artian bukan Allah menipu, tapi sesama makhluk dia sendiri yang menipu dia nanti. Lanjut. Ya udah. kalau jawaban singkatnya kayak gitu. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat 54 itu dikatakan kayak gitu, bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi memang ketika manusia itu ciptaan Tuhan itu mencoba menipu Tuhan, nah maka zong akhirnya. Nah itulah dijelaskan di dalam An-Nisa 157-158 kalau tidak salah, bahwa Nabi Isa bukan di situ, bukan di An-Nisa ya, di Al-Maidah, mana Al-Maidah atau Al-Imran? Bukan, sorry. Iya, mengisahkan keluarga Imran itu ya, kalau nggak salah ya. Nah ini di dalam An-Nisa 157-158. Jadi Allah itu tidak membiarkan utusannya tersalib, mati, terkutuk, terhina dan sebagainya. Seperti itu. Lanjutkan. Bahkan Allah itu menguatkan dakwah Nabi Isa sendiri dengan didampingi oleh Rohul Kudus, itu Jibril. Allah itu memperdaya mereka jatuhnya. Allah itu memperdaya dan menggagalkan tipu daya mereka itu, dan mereka itu ya nggak ada sedikit pun berhasil untuk melukai, bahkan untuk melecetkan, mencambuk ataupun nggak berhasil mereka. Bahkan angan-angan mereka membunuhnya Nabi Isa itu, apalagi itu jangankan membunuh, mencambuk sedikit lalang pun untuk tergores tidak bisa. Bahkan ada tertera kan, jangankan untuk dia dibunuh, tersandung batu pun dia tidak. Gitu. Jadi jangan dibilang nanti framing mereka, oh Allah itu penipu ya, menipu daya. Oh salah, itu kan framing mereka. Gitu teman-temanku semua. Karena kan artinya Allahu khairul makirin. Artinya kan gitu, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pembalas dia, bukan menipu daya, membalas. Bukan, dia pembalas tipu daya, membolak-balikkan gitu. Allahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu harus dipahami itu, pembalas dia. Jangan disalahartikan. Nanti ada orang tua, wah, pembalas ya. Jangan. Ini juga bagus pertanyaannya Ahmad Official ini. Apa itu, Lekku? Di dalam Islam itu dibolehkan berbohong dalam 3 hal. Ini kan framingan teman-teman Kristen biasanya. Jadi di dalam Islam itu konklusinya kata mereka itu boleh berbohong. Ini kata mereka. Nah, kalau berbicara berbohong di dalam Islam itu banyak sampel yang bisa kita bawa. Nah ini kan yang perkara-perkara besar. Contoh, misalkan adik kita lah, taruhlah adik kandung kita sedang dikejar orang dan hendak dibunuh. Lari dia ke rumah kita. Menurut Lai Kaisar, kalau dia jujur katakan adikku ada di dalam, masuk di dalam, itu langsung di kamar, maka adiknya akan dikoitkan.
Tangkap. Nah, ini di dalam Islam untuk menjaga perkara besar. Jadi nyawa itu lebih tinggi daripada kebohongan yang kita sampaikan tadi itu untuk menyelamatkan orang. Makanya di dalam Islam itu dijelaskan bahwa ada tiga berbohong itu ada tiga ya, tiga yang diperbolehkan. Yang pertama peperangan, terus mendamaikan pihak yang berseteru, terus berbohong kepada istri untuk membuatnya ridho. Nah, contoh yang pertama ya. Jadi seorang suami itu boleh mengatakan kepada istrinya, "Woi, Ayang, masakanmu enak loh hari ini. Sangat enak, sangat lezat." Padahal masakan itu kurang enak. Itu masakannya kurang enak. Apa tujuannya? Demi menyenangkan istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dalam peperangan ya. Contohnya seorang prajurit boleh mengatakan bahwa ia tidak memiliki senjata yang canggih, padahal ia memang memilikinya. Ini dalam konteks perang. Berbohong dalam konteks perang. Nah, yang ketiga itu untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Ada orang berkelahi nih, kita lerai. Lagi maafkanlah dia. Dia meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya terhadapmu. Padahal orang itu nggak ngomong minta maaf. Gitu. Padahal pihak pertama tidak meminta maaf, tapi kita mengatakan dia minta maaf. Nah, akhirnya untuk mendamaikan mereka, boleh kita berbohong. Seperti itu dalam Islam. Nah, kalau dalam Kristen, kayak mana? Atau dalam agama lain kayak mana? Gitu aja sih. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya di bawah. Kalau mampu kami jawab, insya Allah kami jawab. Kalau tidak mampu kami jawab, kami serahkan kepada yang mampu. Lanjut. Kalau bertanya yang sobat-sobat saja teman-teman ya. Subhat saja ditanyakan. Yang biasa kita alami setiap dialog, setiap diskusi. Begitu, silakan. Memang teman-teman Kristen itu biasanya memperbodoh dirinya sendiri. Atau teman-teman kubu sebelah, contoh kayak Edis, memaksakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Itu suatu kebodohan yang sangat nampak yang ditunjukkan oleh pelawak-pelawak dalam kekristenan. Gitu teman-teman. Jadi dipaksakan. Ada dua definisi ya. Arab itu bisa ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa juga kepada manusia. Contoh di zaman Nabi Musa. Nabi Musa juga itu disebut Elohim. Apakah dia Tuhan? Bukan. Dia utusan Tuhan, Nabi Musa itu. Nah, terkait juga berbicara penyembahannya. Menyembah itu definisinya ada dua. Yang pertama, menyembah peribadatan kepada Tuhan. Yang kedua, menyembah hormat. Kalau kita menyembah kepada manusia itu menyembah hormat. Kita menghormati dia, bukan bersujud bahwa dia Tuhan. Nah, ini biasa teman-teman tetangga sebelah ini salah menafikkan, salah faham dengan berbicara penyembahan itu. Lanjut. Jadi kalau kawan-kawan muslim juga pengen tahu-tahu tentang Islam, itu dengarkan apa yang disampaikan Ustadz Alif, Ustadz Wafi, Bang Zuma, dicatat. Sama seperti saya pertama masuk naik dialog itu, dicatat semua. Surah berapa, ayat berapa, hadisnya berapa, nomor berapa, terus dicatat. Gitu, sambil tap-tap layar. Di follow-follow juga akun Apis Ultra ya, ini akun yang saya pakai ini. Ya, kalau jujur kalau ini Al-Basir ini Kristen atau Muslim, brother? Islam ini. Jadi dia menekankan masa dalam perang harus jujur. Jenderalnya ditanya Pak Presiden lagi di mana. Gini, kalau sesama hancur kita, negara. Betul. kubu kita, nggak boleh kita bohong. Kalau dengan musuh itu nggak apa-apa kita bohong. Misalkan dia tanya, ada nuklirmu? Nggak ada. Padahal ada. Itu boleh. Nggak boleh kalau misalkan ditanya sama bos kita, pimpinan kita, "Weh,
Ada senjata itu. Kita bilang nggak ada, padahal ada. Itu nggak boleh. Ditabuk kita ketepak. Begitu. Lanjut. Itu kalau kemarin Oten ditanya kalau adik perempuannya diobok sama penjahat katanya, dia diam karena nggak mau bohong. Mana perintahnya untuk diam? Nggak ada di dalam kitab suci mereka. Mereka itu dilarang jangan berbohong. Di dalam Islam juga kita dilarang tidak boleh berbohong. Sama ketika gini ya teman-teman ya, kita itu Islam haram hukumnya makan babi, makan B2. Tetapi di kondisi tertentu itu kita diperbolehkan. Betapa maha pengasihnya Allah ini, Tuhan ini. Coba diberikan kita keringanan ketika dalam kondisi tertentu, misalkan kita makanan tidak ada, tinggal B2 yang ada di situ. Makan, tapi makan jangan makan sampai kenyang, sampai muntah-muntah, nggak boleh. Secukupnya saja. Kayak gitu. Nah itu yang dikatakan Ustadz Tahta itu mengutamakan, mementingkan yang hal yang lebih besar. Contoh nyawa. Nah di dalam berbohong dalam 3 hal tadi, itu kalau menyangkut nyawa kan nyawa yang harus kita utamakan. Nah kalau di dalam hukum Indonesia itu namanya lex spesialis derogat kalau nggak salah ya. Kayak gitu teman-teman. Lanjut sambil tap-tap layar. Lanjut. Jadi kalau mereka itu bilang tidak pernah berbohong, salah. Ya salah mereka itu. Tidak apa-apa kita bahas. Saya membaca ya, aja di sini ya. Jadi kebohongan itu kerap terjadi gitu teman-teman. Ada tertulis di situ di Hermeneutika Yosua 21-24 bahwasanya itu Rahab itu sering mengamankan yang namanya tindakan keselamatan kepada kedua orang pengintai. Ada, diwajibkan mereka itu berbohong. Kalau soal kebohongan, banyak kebohongan mereka. Cuma nggak ada pula Oten sini. Enak kali kalau ada itu. Kalian bisa baca kalian di Hermeneutika Yosua 21-24. Kerap terjadi itu kebohongan. Lanjut sambil tetep layar. Ya, buat Kak Ade ada ditanya kan Kak, siapa tahu kita sama-sama belajar kan Kak gitu. Tapi Kakak ini udah tahu juga ini gitu loh. Bagi bertanya silakan Kak. Ya buat kawan-kawan bagi yang bertanya silakan naik gitu loh. Kita sama-sama belajar di sini. Aku diblokir yoga sama Nenek Peot. Kenapa? Ayo di tap-tap layar juga teman-teman. Silakan yang teman-teman Kristen kalau mau bincang-bincang santai kirim permintaan. Tep lah guys, kencangkan gitu. Naik lah, naik. Sekali lah naik. Yang Islam mau bertanya naik aja, minta permintaan sama yoga. Tapi Nabi mengingatkan sebelumnya jangan berbohong kecuali dalam 3 hal. Kan sudah dibacakan sama Akhi Pandi tadi. Kalian open cam boy, open cam batasnya Bang Kade. Kalian open cam boy. Kade juga open cam. Gitu, kan sudah dibacakan. Jadi kalau berbicara subhat ya, banyak teman-teman Kristen itu sering bertanya juga di mana di dalam Al-Quran bahwa Allah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup untuk para Nabi. Nah itu kalau biasa teman Kristen bertanya itu jawabannya di surah Al-Azab ayat 40. Nanti yoga catat-catat. Di situ bunyinya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahdim mirjalikum walaki rasulullahi
Jadi baginda Rasul Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu, kata Allah, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kayak gitu. Banyak. Kalau ditanya lagi, adakah Allah menyebutkan Nabi Muhammad? Itu di Al-Hajj itu langsung Allah menyebutkan itu. Nah, kalau pertanyaan yang paling umum juga itu biasanya kayak gini ya. Teman-teman Kristen bertanya, mana ayatnya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia? Nah, itu biasa pertanyaan kayak gitu. Itu ada di dalam surah Al-Anbiya, teman-teman ya, ayat 107. Ada 3 itu kalau salah itu. Yang paling sering disebutkan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita itu Al-Anbiya 107. Karena di situ gamblang jelas penjelasannya bahwa dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan kami tidak mengutus engkau wahai baginda Rasulullah Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kayak gitu, teman-teman. Al-Azab ayat 40 tadi. Ya open cam lah, like Esar. Saya tidak bisa nih, masih di rumah. Capek tadi jalan. Ayo di tap-tap teman-teman ya. Jadi kalau berbicara konsep keselamatan, konsep ketuhanan, itu teman-teman itu gampang, mudah. Apalagi untuk berdialog. Tinggal teman-teman disusun saja narasinya kayak mana. Gitu teman-teman. Narasinya itu disusun supaya enak menyampaikannya. Iya. Ada 4 kali tuh teman-teman kalau ditanya-tanya gitu kan, buka aja di surat Al-Imran, Al-Azab, Al-Fat, ada surah Muhammad, ada 4 kali tuh Allah menyebutkan gitu. Cuman kan bahkan nama Nabi Muhammad juga memiliki nama lain, diantaranya Bashir, Nasir, Siraj, Al-Munir, Rauf, Rahim, Rahman, Bil Alamin, Muzammil, Abdullah, yang artinya itu harus kalian pahami itu teman-temanku, sahabatku semua. Jadi kalau ada framing mereka gampang menyebutkan itu, gampang. Ya, nah gini aja, kalau ini teman-teman kita naik cerita-cerita saja yang mau sapa-sapa yoga mungkin atau Kak D. Silakan kawan-kawan muslim. Room kita inilah, nggak usah naikkan hoten dulu. Ya, naik muslim aja. Kalau ditanya kalian teman-teman, nama Nabi Muhammad ada. Quran surah Al-Imran 3, Al-Azab 33, Muhammad 47, Al-Fat 48 sampai 4829 ada itu semua. Dan grogi gitu. Jangan di mana dicatat gitu. Nah, itu setuju bro, Sanapi. Setuju. Ayo bincang-bincang santai yuk, kawan-kawan muslim yuk. Yang dari mana, mungkin ada yang punya usaha yang bisa berbagi pengalaman sama kami. Sempat kami juga bisa buat usaha seperti kalian, kan kayak gitu. Silakan kawan-kawan muslim. Berbagi cerita. Kak D, kenapa diam Kak D? Gak usah oten lah kawan-kawan muslim, kita bincang-bincang santai aja. Kak D ada rencana ke Jakarta Kak D? Kak D, buka mute-nya. Mana orang ini? Kalau di surah As-Sa'ab, lebih bagus tuh, kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Mereka itu karena dia membawa dan memuliakan nabi sebelumnya, yaitu Isa alaihissalam. Ada itu teman-teman. Ayo kawan-kawan muslim, kalau mau naik bincang-bincang santai. Naiklah. Jadi ndak open mute. Kalau mute-nya dibuka mau aku gombali dia ini.
Buka mute dong. On cam biar enak lihat. Maksudmu apa? Nanti kau birahi. Langsung kau DM aku. Marilah kita memuaskan. Nah, itu ya. Aku ingat pantun si Yoga yang beribu-ribu itu loh. Kalau aku kayak gini, lain lagi aku. Waalaikumsalam Bang Beni. 1000 bebek di kandang singa, hanya satu yang berwarna belang. Beribu-ribu cewek di Indonesia, hanya engkau kanjeng yang aku sayang. Cie cie. Tepuk tangan juga. Masuk. Tepuk tangan. Cocok, bungkus. Bungkus. Jangan bahas Ahmad official. Jangan kau bahas RT 16 dulu. Bahas keimanan kita gitu. Puasa Bang Kaisar, jangan ngomong gitu. Cabut kau Nur, cabut. Gak ada baper-baperan muslim, tak ada baper-baperan. Cabut. Jangan jadi panitia surga di sini. Gak ada itu panitia surga di sini. Batal lah kau bilang. Dia buka mute-nya ku gombal terus nih. Tapi dia tak tahu mau digombal jadi nggak dibuka mute-nya. Bukalah mute-nya Kak D. Dalam hatinya berbunga-bunga itu. Ahmad official, Isa seorang nabi surat apa Bang dalam Al-Quran? Lebih banyak Isa disebutkan biar tahu kau abangku. Masya Allah, cemana rupanya abang ini. Yang paling populer Lebih banyak itu Isa disebutkan daripada Muhammad. Bayangkan. yang paling populer itu di dalam surah Maryam ayat 30. Itu Nabi Isa alaihissalam itu membela ibunya. Beda kayak di sebelah, ibunya dipanggil perempuan. Hoi perempuan, ngeri kali bah. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu membela ibunya. Ya, 25 kali loh. Ya kan, Le? 25 kali kan Nabi? Betul. Makanya di dalam surah Maryam ayat 30 itu bismillahirrahmanirrahim. Qala ini abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabiyan. Jadi Nabi Isa mengatakan bahwa sungguh aku ini hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil dan aku dijadikan seorang nabi. Kayak gitu kata Nabi Isa. Gitu teman-teman. Gitu. Bahkan nama lainnya ataupun gelar-gelarnya itu, kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi ada sekitar 70 sampai 80 kali itu. Itu gelar dan sebutan gelarnya ataupun nama-nama lainnya. Udah sapa-sapa dulu netizen lah ya. Nggak buka mute ini. Kak D, buka mute lah biar kita sapa-sapa netizen. Ini ada Bang, siapa yang ada ini? Meli Merdeka, Sapa ada netizen Yadi. dulu, boy. Iya. Ya udah, Kak D lah yang sapa-sapa. Siapa lah? Kecil kali suaranya, woi. Suaranya itu kayak gini, beli semen, beli bata, beli perak dan perunggu. Puluhan orang yang DM aku yang aku tunggu, asik. Assalamualaikum FTV. Kecil kali suaranya lo, serius. Kabar baik. Kak D. Ya. Oh Kak. Ada pertanyaan tuh, ya apakah nama suami Siti Maryam? Dalam Islam, Maryam itu tidak pernah menikah sebelum dan saat apa itu? Karena gini teman-teman ya, Maryam itu di dalam Al-Quran adalah perawan suci dan belum pernah menikah saat dia mengandung Nabi Isa. Coba dibaca teman-teman di dalam surat Ali Imran ayat 47. Itu bisa kalian koreksi. Maryam itu sendiri itu dia menyatakan dalam Al-Quran itu di surat Maryam 20 bahwa ia tidak pernah disentuh oleh manusia dan bukan seorang yang berzina.
Kalau kisah Yusuf ya itu ya merupakan itu ayah tiri Isa. Di kisah mereka ya. Itu kalau naik tadi yang bertanya itu nangis itu ku buat. Aku ada dalilnya loh. Tidak pernah menikah itu teman-teman. Makanya dibilang Isa bin apa? Di bibelnya aku ada dalilnya loh, di bibelnya loh. Iya. Kok nangis nanti dia? Selamat pagi Bang Burhanuddin. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi. Kalau di sini Muslim sejak lahir atau ada yang mualaf? Saya mualaf. Saya Bang, saya mualaf. Yoga mualaf, saya mualaf. Oh, oh ya, saya mau tanyakan tentang ini, ya, tentang apa namanya? Tentang dosa di konsep apa namanya? Dosa di dalam kekristenan, di keyakinan keyakinan Iya orang. bang, nggak ada Kristennya bang. Mohon maaf bang. Ya, maksudnya saya tanya dulu. Ya nggak bisa kita monolog jatuhnya bang kalau membahas mereka karena nggak ada mereka di atas ini bangku. Oh ya. Kita punya legal standing abang. Nggak bisa. Iya, Bang Burhanuddin Islam, Bang. Islam. Oh iya. Nah itu dia. Soalnya bang karena tadi RT 16 kan baru boleh. Ya, ada yang ditanyakan lagi, Bang? Silakan, Bang. Biar kita baca bincang aja, Bang. Ya, saya kan kalau di agama Kristen ini kan meyakini bahwa yang apa namanya? Yang sumber dari kematian itu kan dari iblis itu. Itu kenapa sampai orang-orang Kristen percaya bahwa yang Kristennya ada, manusia Bang. itu adalah Bang, Bang, mereka nggak ada bang. RT 16 nggak ada bangku. Mohon maaf bangku, nggak bisa kami jawab bang. Sebenarnya jawabnya itu tinggal menjentikan menjentikan ininya itu. Cuma nggak ada orang itu di sini, itu masalahnya. sebentar. Ini Bang Burhan ini orang mana, Bang? saya dari Ternate. Oh, Ternate. Siap. Oh ya. Logatnya itu loh kayak apa ya? Memang bukan kayak orang dari Dari barat. Saya dari timur. Dia di mana, Bang? Ya, Timurnya di mana? saya sekarang ini lagi di Halmahera Tengah, Oh, aslinya dari perusahaan pertambangan. Halmahera. Weda bukan? Iya, Weda. Oh. Iya. Saya pernah dipanggil di situ sama bos. Tapi saya belum iakan. Di Weda. Ada bos kebetulan yang panggil tapi belum diiakan. Oh ya. Ada kasih muslamar. Tidak perlu, cuman bawa berkas saja. Kan bos. Asli sana, Bang. Saya tua dari Sulawesi Tenggara, Oh, di mana? Di Muna? di Wakatobi. Di Kuompe sih. Tomia. Oh, kambe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas kayak bukan orang-orang ini, orang-orang dari di Tomia ya.
Siap. Salam kenal. Tapi kita sudah lahir besar di Sudah bakar di sana, Jo. Utara tuh di Taliabu. Oh iya, paham. Oke, siap. Taliabo, iya Taliabo ya, cengke kan di sana. Kalau orang-orang dari Wakatobi itu mainnya Taliabo karena di sana cengke. Iya. Kebetulan saya pakai akun Apis Ultra ini. Saya kan Komal saya Fandi Ahmad, tapi empat-empatnya kena ban. Bang Udin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Bangku. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Ya, sekedar ngikut aja Bang. Nggak mau ngapain adekku itu aku orang sama yoga. Silakan Bang, ngobrol-ngobrol. Gimana situasi hari ini adekku yoga? Assalamualaikum yoga. Naikkan Bruce Deal ini, Le. Assalamualaikum bang. Bruce Deal, Waalaikumsalam. naik Bruce Deal. Bruce Deal. Ketiduran aku bang. Sorry. Bah. Nah, ini ada Bruce Deal. Di mana kampung kita, adek? Kampungku gimana aku ceritakan di sini ya? Boleh Bang Pandi? Gimana ya? Enggak, kau cerita juga sudah orang banyak sudah tahu kau ada dari mana. Oh iya. Enggak, maksudku kampung di Tanah Hatu. Oh iya, nama daerah ini Seborong-borong bang aku bang. Bah, seborong-borong. Nah, ini Siantar ininya. Oh Siantar. Sering juga sih main ke Parapat seborong-borong. Ini Kade ini Sinaga marganya ya, ya kan Kade? Sinaga kan, Batak Toba kan kau Kade? Mana pula Kak De Batak, oi. Oh Tondano. Bang, iya, apa bang, Bang Khairudin, Bang Padi, bisa bincang aja dulu bang ya. Aku ini. Ya udah tidur lah kau kan. Si kumpul dia. Maaf bang iya bang. Masih pompul. Nah, kalau mau tidur tutuplah komalmu. Kalau mau rehat, istirahat dulu lah. Udahlah, tutuplah komalmu. Iya, Ya, kalau mau istirahat. Bang Karudin, Bang Kaisar, Bang Burhanuddin, Bang Apis Sutra, Bang Pandi, Kak D, buat kawan-kawan yang gitu kan, buat kawan-kawan semua. Modom Husna. Iya, kami dulu kan udah ngantuk kali mataku udah 10 mata aku gitu. Baik. Iya Mang Teh. Pamena. Iya bang. Tidur aku dulu bang ya, kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu semuanya. Semoga dalam rahmat Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Semoga tetap istiqomah menjalani bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Tutuplah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat.